Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali di pertemuan kedua gitu ya. Di semester antara ini kita akan membahas lebih dalam gitu ya, secara mendasar mengenai pengertian hukum juga, bagaimana dasar-dasar peletakan hukum itu sendiri gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya, di pertemuan ini teman-teman tahu gitu ya bahwa sebuah aktivitas itu kita ada naungannya gitu loh. Nah, kita akan membahas lebih jauh gitu ya bagaimana hukum ini menjadi sebuah dasar bagi kita untuk melakukan kegiatan, khususnya kegiatan bisnis gitu ya. Kayak sebagai pengantar kemarin kita sudah membahas lebih dalam gitu ya, atau setidaknya teman-teman sudah punya gambaran gitu loh bahwa kenapa sih peranan ekonomi ini begitu penting gitu ya bagi kelangsungan bisnis gitu ya. Karena bisnis itu lahir dari sebuah kegiatan ekonomi gitu ya, yang mana kegiatan ekonomi itu bermula dari adanya sumber-sumber daya yang terbatas gitu ya, dan juga yang paling mendasar itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, kebutuhan ini menjadi sebuah peluang gitu ya. Jadi ada opportunity bagi pelaku-pelaku usaha gitu ya, bahwa melihat ternyata ada kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi oleh manusia khususnya gitu ya, yang untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini. Oke, nah, eee, pelaku usaha ini pada intinya akan bertujuan gitu ya, bagaimana mereka menghasilkan profit sebesar-besarnya gitu ya, dan juga me-minimize gitu ya, atau meminimalkan cost yang ada gitu loh. Ya, kita ketahui gitu ya bahwa itulah prinsip-prinsip yang yang menjadi jalan gitu ya bagi para pengusaha untuk bagaimana mereka untuk getting more profit gitu ya, atau bagaimana memanfaatkan peluang-peluang itu menjadi sebuah keuntungan bagi mereka gitu loh. Nah, dengan itu kita lihat bahwa adanya sebuah kegiatan gitu ya, ada kegiatan bisnis gitu ya. Ini ada dua hal yang menjadi outputnya gitu loh. Ketika kita melakukan kegiatan bisnis ini ada dua hal yang menjadi outputnya. Yang pertama, kemungkinan yang paling bukan lebih ke output yang mendasar gitu ya, bagaimana kegiatan ini meningkatkan juga atau mempertahankan kualitas produk itu kan tujuan yang paling penting gitu. Nah, tapi di lain sisi gitu ya, eh, kegiatan pelaku usaha ini dimungkinkan gitu ya, atau ada resiko yang mana kegiatan-kegiatan mereka ini akan menimbulkan gitu, melakukan adanya perbuatan melawan hukum gitu. Nah, kenapa sih kegiatan bisnis ini bisa menimbulkan kegiatan melawan hukum gitu ya? Nah, ada beberapa hal yang menjadi dasar gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini di slide gitu ya, bahwa ketika adanya perbuatan melawan hukum, ini akan menimbulkan ya di salah satu pihak gitu ya. Bisnis kan akan melibatkan antara dua pihak yang berbeda gitu, atau beberapa pihak, lebih dari dua pihak yang berbeda. Nah, artinya kerugian ini bisa timbul oleh diakibatkan atau mengakibatkan salah satu pihak ini mengalami kerugian gitu ya. Khususnya ada dua hal yang kerugian yang secara hukum itu dimungkinkan gitu ya. Pertama ada material dan juga ada imaterial. Nah, material ini berupa apa sih? Karena material ini akan berupa pertama biaya gitu ya, yang kedua kerugian, dan juga mungkin menimbulkan satu keuntungan oleh bagi salah satu pihak gitu loh. Nah, pada dasarnya apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum gitu ya. Nah, perbuatan melawan hukum ini merupakan segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan gitu ya. Dan terhadap orang tersebut yang melakukan perbuatan adanya tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini perbuatan melawan hukum yang didefinisikan dari sisi hukum. Oke. Nah, eee, keadaan yang demikian gitu ya, membuat iklim bisnis ini menjadi sangat tidak kondusif gitu ya. Teman-teman tahu bahwa pada dasarnya setiap orang gitu ya, atau setiap pengusaha ini atau wirausahaan ini menginginkan adanya sebuah
bagaimana mereka bisa memastikan bahwa produksi mereka ini berkelanjutan gitu ya, tapi dengan berbagai cara gitu ya. Nah, dalam tanda kutip berbagai cara ini yang bisa menimbulkan tadi kegiatan melawan hukum itu tadi gitu ya. Nah, untuk itulah gitu ya, kenapa hukum ini hadir sebagai payung gitu loh. Karena bisnis tadi kita balik lagi ke kaitannya bahwa kegiatan ekonomi ini kan memanfaatkan memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas gitu loh. Nah, dari hal tersebut gitu ya, perlu adanya payung yang mewadahi gitu loh, bagaimana proses kegiatan bisnis ini bisa berlangsung sangat kondusif gitu ya. Nah, hukum ini mempunyai ciri gitu ya, bagaimana hukum ini dua hal yang paling penting untuk hukum sebagai payung ini. Yang pertama itu memaksa gitu ya. Hukum bisa harus bersifat memaksa gitu ya, dan kedua hukum itu bersifat mengatur gitu. Nah, kenapa dua hal ini penting gitu ya? Karena kita tahu bahwa tanpa adanya upaya-upaya perlindungan hukum gitu ya, dua sifat ini yang menjadi peletakan dasar bagi bagi bisnis, bagi kelangsungan kegiatan usaha gitu ya, yang dilindungi oleh oleh hukum gitu ya. Tanpa adanya dua sifat ini, memaksa dan mengatur, ini akan sulit gitu ya bagi para pengusaha untuk bagaimana kelangsungan bisnis ini bisa secara alamiah ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, siapa yang terlibat di dalamnya gitu ya? Yang terlibat di dalamnya pasti masyarakat itu sendiri gitu ya, sebagai orang-orang yang memaknai hukum gitu ya, atau memanfaatkan hukum itu sendiri, dan juga dari sisi pemerintahan gitu ya, atau dari government, bagaimana pemerintahan ini yang mengkonsepsikan gitu ya dasar peletakan aturan-aturan yang nantinya akan ditaati oleh segenap masyarakat yang ada di situ. Oke. Nah, kalau kita bertanya gitu ya, jadi jelas apa itu hukum, arti hukum itu sendiri gitu ya. Kalau tadi kita balik lagi gitu ya, kalau tadi hukum itu harus adanya sifat memaksa dan harus itu mengatur gitu. Jadi lantas apa definisi hukum yang clear gitu ya untuk teman-teman ketahui. Jadi ada pendekatan dari beberapa pakar gitu ya, dari Van Kant mengatakan bahwa hukum itu segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa gitu ya, yang tadi yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Nah, kita garis bawahi memaksa gitu ya, karena sifatnya hukum ini ya memaksa untuk melindungi gitu hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Kayak dari Utrecht itu, hukum merupakan segala peraturan yang berisi perintah dan larangan gitu ya. Jadi adanya perintah dan larangan diadakan untuk mengatur dan melindungi. Poinnya sama gitu ya dengan Van Kant tadi, mengatur ketertiban, harus dipatuhi oleh setiap individu. Terus karena pelanggaran akan pedoman hidup, dan empat, menunjukkan tindakan dari lembaga pemerintahan. Oke, dari Mokhtar Sumatmaja, pakar hukum Indonesia, mengatakan bahwa hukum itu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur gitu ya masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga, dan untuk mewujudkan itu dalam kenyataan gitu, dalam arti proses pola kehidupan kita itu diatur untuk memenuhi kaidah-kaidah yang sebenarnya kita harus mematuhi itu gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya dua kunci tadi yang harus teman-teman ingat, bahwa hukum itu mengatur dan memaksa gitu ya, yang mana mengatur dan memaksa ini bersifat atau berarti kompleks gitu ya, berarti luas gitu loh teman-teman. Karena kalau tadi kita lihat beberapa pakar mengatakan bahwa sifatnya memaksa dan mengatur itu untuk siapa? Untuk kehidupan masyarakat gitu ya, diatur oleh siapa? Oleh lembaga dan pemerintahan. Jadi ada dua hal yang terlibat di sini gitu, masyarakat itu sendiri sama lembaga atau pemerintahan yang mempunyai pola-pola pengaturan bagaimana hukum ini perlu untuk diterapkan di suatu kelompok masyarakat. Oke. Nah, lantas apa fungsi hukum gitu ya? Dari tiga hal yang utama dalam fungsi hukum itu sendiri. Pertama, sarana untuk mencapai ketertiban. Kita tahu bahwa ketika masyarakat balik lagi gitu ya ke pengertian kegiatan ekonomi atau pengertian ekonomi gitu ya, ketika kita tahu bahwa sumber dayanya yang terbatas, pemenuhan kita yang tidak terbatas gitu ya,
itu dimungkinkan bagaimana adanya orang yang tamak gitu ya. Kita tahu manusia punya sifat-sifat itu gitu ya. Manusia ingin menggali semua hal, sumber daya yang ada gitu ya, tanpa ngelihat memperdulikan bagaimana orang-orang ini mampu meraihnya gitu. Nah, perlu kan adanya sebuah konsepsi gitu ya, bahwa peraturan-peraturan ini untuk menimbulkan ketertiban yang lebih baik gitu ya untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, hukum balik lagi, kalau gambar di belakangnya ini gambar timbangan gitu ya. Bagaimana timbangan ini bisa menstabilkan gitu ya, atau memberikan efek adil gitu ya bagi siapapun atau para pelaku yang ada di dalamnya. Hukum juga sebagai alat penggerak pembangunan. Karena kenapa hukum sebagai alat penggerak pembangunan gitu ya? Ketika ketertiban itu muncul, ketika keadilan itu keadilan itu diterapkan gitu ya, otomatis kehidupan bermasyarakat ini akan membangun pola-pola yang lebih maju gitu ya. Bagaimana masyarakatnya ini bisa taat terhadap peraturan yang ada gitu ya, tahu bahwa batasan-batasan mana yang mereka bisa mereka bisa lakukan gitu ya. Teman-teman bisa berkaca gitu ya pada negara-negara yang secara konsep mungkin hukumnya baik gitu ya, hukumnya bagus gitu ya. Lihat negara-negara maju, bisa teman-teman lihat di Europe gitu ya, atau di Amerika misalkan, mereka punya satu hukum yang bersifat benar-benar mengatur itu dengan baik gitu ya. Nah, dengan pola-pola itu mereka punya pemikiran-pemikiran yang lebih baik dalam konsep pembangunan gitu loh. Nah, ini poin yang sebenarnya harus kita refleksikan bersama gitu. Apakah pengaturan di kita itu sudah baik atau enggak? Jadi kita jangan dulu melihat apakah aturannya ada atau enggak gitu, tapi kita lihat bagaimana dalam kehidupan sosial bermasyarakat gitu ya, kita kan punya nilai-nilai nih gitu ya. Nah, apakah nilai-nilai itu sudah kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau belum gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama gitu ya, bahwa hukum itu timbul bukan dari siapa yang mengaturnya gitu ya, atau siapa yang melaksanakannya, tapi itu akan timbul dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita punya konsep itu atau enggak gitu loh. Nah, jadi itu yang harus direfleksikan bagi kita khususnya sebagai pelaku bisnis. Oke, nah tujuan hukum yang ada 4 kita highlight di sini gitu ya. Yang pertama kepastian, ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan. Ini tadi mungkin secara jelas sudah di capture gitu ya, bagaimana hukum ini memberikan kepastian bagi pelaku-pelaku di dalamnya gitu ya, memberikan mana aturan yang baku atau boleh dilakukan atau tidak gitu ya. Ketertibannya, bagaimana mereka mengatur pola-pola ketertiban itu seperti apa, terus apa manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat, dan bagaimana hukum ini bisa bersifat adil. Nah, terus apa urgensi pengelolaan bisnis yang berpedoman dan menggunakan hukum gitu, dan bagaimana akibatnya jika pengelolaan bisnis tidak berpedoman menggunakan hukum. Ini teman-teman boleh berpendapat, nanti saya setting di e-kuliah gitu ya. Jadi setelah teman-teman mendengar penjelasan ini, teman-teman silahkan berpendapat kenapa sih hukum ini penting gitu ya dalam pengelolaan bisnis. Tadi kan sudah disinggung bagaimana apa manfaatnya gitu ya, apa tujuannya. Nah, itu coba teman-teman rangkum dalam konsepnya yang teman-teman tangkap gitu ya dari penjelasan saya ataupun dari beberapa pendekatan yang lain. Ini supaya teman-teman bisa mengkolaborasikan sumber-sumber resource yang ada gitu ya, atau sumber-sumber pengetahuan yang ada ini menjadi satu pemahaman yang baku buat teman-teman gitu. Jadi jawab silakan nanti di forum e-kuliah teman-teman. Oke, sorry. Nah, dari yang selanjutnya kita bahas mengenai dari mana sumber hukum itu muncul gitu ya. Jadi ada 2 kalau dari dari pendekatan hukum gitu ya. Sumber hukum itu ada 2 yang muncul dari sumber formil maupun dari sumber material. Sumber formil itu merupakan tempat di mana peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, yaitu menunjukkan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan. Dan juga di sumber hukum material itu hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya. Artinya
sumber hukum formil itu sumber hukum yang sudah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Artinya kalau di Indonesia khususnya gitu ya, dari mana sumber hukum formil itu muncul, yaitu dari bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintahan yang ada, yang sudah terlaksana dan sudah hadir di dalamnya. Dan kalau dibandingkan dari mana sumber hukum material gitu ya, sumber hukum material ini dari orang-orang yang mempunyai kuasa untuk menentukan hukum itu sendiri gitu. Artinya ini belum menjadi pendekatan sumber yang baku gitu ya, kalau dari sisi sumber hukum material. Nah, sumber hukum itu dari berbagai macam gitu ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Ini mulai dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan sama dari doktrin. Nah, undang-undang. Jadi sumber hukum ini berasal dari peraturan undang-undang, yaitu sumber hukum kalau kita tadi kaitkan di awal gitu, ini merupakan pendekatan sumber hukum formil gitu ya, teman-teman. Jadi sumber hukum pendekatan dari undang-undang gitu ya, merupakan segala peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang dengan cara kodifikasi yang isinya mengikat masyarakat. Jadi kita tahu bahwa segala tindak tanduk kita di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini gitu, di Republik Indonesia ini kita punya peraturan dasar, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 yang membawahi undang-undang undang-undang di bawahnya gitu ya, peraturan-peraturan yang mengikat di bawahnya. Kalau kita meng-highlight satu poin undang-undang gitu ya, jadi di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu ada di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan perseroan terbatas, bagaimana tindak tanduknya perseroan terbatas itu harus dilakukan, atau bagaimana sumber-sumber dari perseroan terbatas ini harus ada di dalamnya gitu. Jadi itu sudah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Nah, dari kebiasaan, jadi sumber hukum juga beranjak atau bersumber dari proses kebiasaan gitu ya. Artinya perbuatan yang secara berulang-ulang dilakukan sehingga dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan dan dipandang sebagai hukum gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di Presiden Soekarno gitu ya, Presiden pertama Republik Indonesia ini mengatakan bahwa pelaksanaan upacara hari peringatan ulang tahun itu yang sebetulnya tidak diatur dalam undang-undang, tapi menjadi sebuah keharusan gitu ya. Artinya kan tadi itu mengikat gitu ya. Nah, dalam untuk beberapa masyarakat gitu ya, peringatan hari ulang tahun ini kan menjadi sesuatu prosesi yang wajib gitu ya. Artinya kebiasaan ini menjadi timbul gitu ya, jadi sumber hukum itu sendiri gitu. Oke, yang ketiga dari traktat itu apa gitu ya? Traktat itu persetujuan gitu ya, atau merupakan perjanjian antara satu atau dua negara atau lebih gitu ya, yang mana menyetujui terus mengatur dan menaati persetujuan itu gitu ya. Contoh, kita setelah proklamasi kita punya beberapa perjanjian gitu ya dengan negara-negara di luar Asia gitu ya, bagaimana perjanjian-perjanjian itu menjadi sebuah peletakan dasar untuk mengatur antara kedua belah pihak negara atau beberapa negara untuk beberapa konsepsi dalam menjalankan beberapa kegiatan. Nah, jurisprudensi, apa sih jurisprudensi gitu ya? Jurisprudensi ini putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Nah, ini biasanya kalau kita sih tidak sumber hukum kita belum menjustifikasi dari jurisprudensi ini gitu ya. Pengetahuan saya seperti itu, karena sumber hukum kita ketika kita berperkara di pengadilan gitu ya, semua pasti berpatokan pada bagaimana undang-undang yang mengaturnya gitu ya. Nah, kalau jurisprudensi ini di beberapa negara, kayak beberapa negara negara perserikatan gitu ya, kayak Inggris, Kanada, dan yang lainnya, ini mempunyai pendekatan hukum ini gitu ya. Jadi melihat bukan hanya dari undang-undang yang berlaku gitu ya, tapi melihat dari kebiasaan-kebiasaan yang nanti timbul di dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai sumber hukum gitu. Ini contoh di 1921 memperluas arti
benda yang tidak berwujud, yaitu aliran listrik, sehingga orang yang melakukan pencurian aliran listrik dapat dijadikan hukuman pidananya. Jadi singkatnya gitu ya teman-teman, jurisprudensi ini berawal dari kebiasaan apa yang atau kejadian apa yang timbul di masyarakat itu dan dijadikan sebagai sumber hukum gitu loh. Nah, pendekatan ini bisa kita lakukan sebenarnya dalam legal aspek kita, tapi ini sepengetahuan saya ini belum menjadi sumber yang baku bagi negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan pendekatan hukum ke di sisi dari sumber jurisprudensi. Kayak yang ke selanjutnya doktrin gitu ya. Nah, doktrin ini pendapat atau dari ahli-ahli gitu yang mempunyai pengambilan keputusan pengadilan gitu ya. Jadi hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, ini sebagai rujukan bagi putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim. Nah, misalkan mendatangkan saksi ahli gitu ya, terus dijadikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Nah, ini dijadikan sebagai sumber-sumber hukum itu sendiri. Oke. Nah, apa jenis hukum, atau kita tahu bahwa di kita punya dua jenis hukum yang berbeda gitu ya. Pertama, hukum diatur dalam hukum pidana, dan juga diatur dalam hukum perdata gitu ya teman-teman. Nah, apa sih hukum pidana gitu ya? Hukum pidana ini yang mengatur publik gitu ya, untuk bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat dijalankan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Dan kalau hukum perdata ini merupakan hukum privat yang mengatur kepentingan antara individu dengan individu lain. Jadi kalau hukum pidana ini secara konsepsi gitu ya, bahwa bagaimana masyarakat ini berpedoman atau memerlukan pendekatan apakah masyarakat ini patuh dan juga mampu mendekati hal-hal yang diatur oleh pemerintah atau tidak gitu ya. Nah, kalau hukum perdata ini antara kedua individu-individu, jadi negara tidak masuk di dalamnya, di dalam pengaturan-pengaturan di hukum perdata. Kayak ada hukum ekonomi, cakupannya sangat luas gitu ya, meliputi yang berkaitan dengan hukum ekonomi, hukum bisnis gitu kan, hukum dagang, dan hukum bisnis sendiri gitu ya, mencakup segala yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang modern termasuk di dalamnya perdagangan dan jual beli. Jadi kita secara penuh kita akan lihat bagaimana hukum bisnis ini kita ketahui nanti beberapa pendekatan-pendekatan yang mengatur di hukum bisnis itu sendiri. Oke, mungkin bahasan di pertemuan ini cukup sampai di sini teman-teman. Setidaknya teman-teman punya gambaran gitu ya, bagaimana hukum ini punya sifat gitu ya, hukum ini juga sumber-sumbernya itu dari mana gitu ya, dan ada jenis-jenis hukum gitu atau jenis-jenis hukum yang mengatur gitu ya. Ada tadi hukum perdata, pidana, hukum bisnis gitu ya. Jadi yang secara kelompok besar sebenarnya kita punya dua kitab undang-undang yang mengatur gitu ya. Ada KUHP dan KUHP gitu ya, yang mengatur peraturan hukum pidana dan hukum perdata, dan khususnya kalau berkaitan dengan kegiatan bisnis gitu ya, kita berpatokan pada hukum perdata gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah dalam kegiatan bisnis ini bisa ada unsur-unsur pidananya juga gitu loh. Jadi teman-teman mungkin lebih lanjut bisa coba baca dari sumber-sumber yang lain gitu ya, yang menjadi bagian penting dalam hukum bisnis ini. Apa sih yang mendasari kenapa hukum bisnis ini penting kita untuk pelajari gitu ya. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal apapun, monggo kita berdiskusi gitu ya. Jadi teman-teman juga selain tadi menjawab
forum gitu ya, yang tadi kita coba lempar pertanyaan. Nanti jika ada beberapa hal yang teman-teman tidak kurang jelas dari penyampaian yang saya sampaikan, teman-teman bisa sampaikan juga di forum nanti untuk bertanya di situ gitu ya. Jadi kita akan punya ruang diskusi yang lebih dalam nantinya soal aspek-aspek ataupun pengertian dasar dari hukum itu sendiri. Oke, mungkin demikian pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini. Kita akan lanjut nanti ke pertemuan di kuliah. Jadi teman-teman tolong lakukan aktivitasnya di kuliah gitu ya secara penuh, jangan sampai ada yang terlewat. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.